Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Azizah Azhara dengan nomor induk mahasiswa 19210005 kelas manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester manajemen strategik dengan dosen penguji Ibu Kartina. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Danone Aqua. Danone Group. Danone memiliki tujuan untuk membangun masa depan yang lebih sehat dari gaya hidup yang sehat, bumi yang sehat, dan ekosistem yang sehat. Danone adalah salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di dunia yang berpusat di Prancis. Memiliki misi bahwa kesehatan melalui makanan dan minuman kepada sebanyak mungkin orang. Danone mengembangkan 4 kategori utama dalam bisnisnya, yaitu produk susu segar atau fresh dairy product, nutrisi awal kehidupan atau early life nutrition, air atau water, dan gizi medis atau medical nutrition. Aqua Group. Nilai kemanusiaan, keterbukaan, kedekatan, dan antusias dipupuk dan terus ditanamkan pada karyawan guna menggerakkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Aqua Group merupakan pelopor air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973 dan kemudian menjalin kemitraan strategis dengan Danone pada tahun 1998. Aqua Group memiliki misi ingin memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia mengenai hidrasi yang sehat. Aqua Group memproduksi AMDK dan minuman ringan non-karbonasi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Aqua Group menerapkan nilai-nilai Danone yang menggambarkan visi dan etika yang unik. Nilai-nilai yaitu kemanusiaan, keterbukaan, kedekatan, dan antusias dipupuk dan terus ditanamkan pada karyawan guna mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai ini juga memandu setiap pengambilan keputusan dan cara pandang profesional perusahaan. Visi PT Aqua. Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikan tahun 1973, kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Misi PT Aqua. Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, diantaranya program AKSI atau Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia dan AUAI atau Aqua untuk Anak Indonesia. Melalui misi dan komitmen ganda untuk kemajuan bisnis dan sosial, Danone memiliki tujuan membangun masa depan yang lebih sehat dari gaya hidup yang sehat, bumi yang sehat, dan ekosistem yang sehat. Pada tahun 2017 lalu, Danone meluncurkan logo dan slogan perusahaan terbarunya, yaitu One Planet One Health. Kata ini merefleksikan visi kami bahwa kesehatan dari masyarakat beserta kesehatan dari planet kita memiliki keterkaitan. One Planet One Health merupakan seruan untuk mengajak seluruh konsumen bertindak dan setiap orang memiliki saham industri pangan untuk bergabung dengan revolusi pangan atau food revolution sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk memelihara adopsi kebiasaan makan dan minum yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan. Sebagai perwujudan visi dan komitmen dalam mengelola operasionalnya secara bertanggung jawab, Aqua mengembangkan inisiatif Aqua Lestari
Inisiatif ini berakar pada pemikiran pendiri Danone, Anthony Ribot, tentang komitmen ganda, yaitu mengedepankan keseimbangan antara keberhasilan bisnis dan sosial. Komitmen ganda ini juga sejalan dengan pemikiran pendiri Aqua, Tirto Utomo, bahwa bisnis harus memiliki kontribusi sosial. Inisiatif Aqua Lestari dijalankan dengan membangun kerjasama dengan karyawan dan pemangku kepentingan. Analisis situasional. Strength. 1. Brand Aqua Danone sangat kuat. 2. Aqua Danone sebagai market leader bisnis air mineral atau pemangsa pasar 60%. 3. Memasarkan produk tidak susah karena konsumen sudah mengetahui kualitas produk. 4. Kemasan Aqua semakin beragam, dari kemasan gelas, botol kecil, sedang hingga galon. 6. Menggunakan manajemen sumber daya air yang canggih. Sebagai bagian dari grup Danone di seluruh dunia, Aqua mengikuti aturan yang dituangkan dalam Piagam Danone untuk manajemen sumber daya air untuk menjamin kualitas sumber-sumber mata airnya. 7. Inovasi terbaru tutup Aqua galon yang unik dan inisiatif dan secara eksklusif dilengkapi segel transparan dengan hologram untuk menjamin terjaganya produk alami dari tiap tetes Aqua. 8. Agen penjualan Aqua yang terbesar di mana-mana. Karena untuk menjadi agen Aqua sangat mudah, hanya dengan pengambilan minimal 20 galon Aqua. Weakness. 1. Kendali pasokan atau stok barang berada di tangan Prinoipal atau main distributor. 2. Margin tipis. 3. Diperlukan modal kerja yang cukup besar. 4. Ketika musim hujan, penjualan turun dan arus kas terbenam di stok barang. 6. Air mineral Aqua masih menggunakan proses ozonisasi sehingga menimbulkan stigma negatif pada masyarakat. 7. Kelemahannya dalam melemahnya daya beli konsumen. 8. Biaya pengiklanan yang tidak mudah. Selanjutnya yaitu opportunity. 1. Jenjang menuju start distributor atau margin untuk menggiurkan terbuka lebar. 2. Track record distribusi Aqua Danone bisa dipakai referensi untuk melebarkan sayap bisnis produk Danone Food atau biskuit dan lain-lain. 3. Mempunyai peluang untuk merambah ke agen-agen kecil yang belum mempunyai pasar lokal. 4. Sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi air mineral yang bersih dan higienis, di mana Aqua memiliki semua kriteria yang dibutuhkan. 6. Pemberian bantuan Aqua untuk wilayah terpencil merupakan salah satu promosi Aqua bahwa Aqua juga peduli terhadap sesama. 7. Air PDAM yang sekarang sudah tidak memungkinkan untuk dikonsumsi, maka pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar mengkonsumsi air mineral dalam kemasan. 8. Aqua mempunyai kesempatan besar untuk bisa menembus pasar internasional. Trade. 1. Persaingan harga dengan sesama agen, subdistributor, atau distributor Aqua Danone dari wilayah lain atau cross border. 2. Tidak dipasok produk atau pencabutan lisensi keagenan Aqua Danone apabila melanggar peraturan keagenan. 3. Mulai muncul produk-produk air mineral baru. 4. Sekarang ini banyak bermunculan depo-depo air minum isi ulang di kawasan padat penduduk hingga harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding Aqua. 6. Adanya kenaikan bahan baku untuk kemasan seperti plastik untuk label dan bahan untuk pembuatan galon.
7. Tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 8. Adanya penghapusan subsidi BBM bagi produsen. Masalah yang dihadapi perusahaan. Sampah plastik menjadi salah satu tantangan dari sektor industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Untuk menjawab hal tersebut, Danone Aqua meluncurkan kemasan air minum yang terbuat dari 100% plastik daur ulang. Tidak berhenti sampai di situ, sejumlah strategi pengolahan hingga kampanye ramah lingkungan pun dilakukan oleh perusahaan yang sudah bersertifikasi B Corp ini. Namun demikian, dalam praktiknya masih ada sejumlah tantangan yang harus dilalui untuk mewujudkan proses daur ulang hingga menjaga kelestarian lingkungan. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU menjatuhkan denda administrasi sebesar 13,84 miliar kepada produsen Aqua, PT Tirta Investama dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa sebesar 6,29 miliar. Produsen Aqua ini dinilai melakukan monopoli dan praktik perdagangan tidak sehat dengan melarang toko menjual merek air mineral lainnya, seperti Le Mineral. Sebelum kasus ini mencuat, Aqua pernah tersangkut masalah. Pada Juli 2017, ramai beredar video seorang konsumen membeli botol minum Aqua dan bisa membuka tutup botolnya tanpa diputar terlebih dahulu. Setelah diperiksa, tutup botol Aqua tersebut bisa dibuka dengan cara dicungkil bagian atasnya. Saat itu masyarakat sempat mencurigai bahwa produk tersebut palsu. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dalam Pengawasan Obat-obatan dan Makanan atau BPOM, Suratmono mengatakan air minum dalam kemasan yang tutupnya bisa dicungkil tersebut bukan produk palsu. Grand strategi. Sasaran dibutuhkan oleh perusahaan sebagai arah pengembangan organisasi perusahaan, dan satu perusahaan atau organisasi bisa memiliki dari satu sasaran dan berdasarkan lini produknya. Aqua Danone memiliki sasaran tertentu. Untuk produk Aqua sendiri, sasaran yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia pada semua kalangan konsumen. Sedangkan untuk produk Aqua Reflection ditujukan pada konsumen premium, konsumen dengan pribadi modern, dinamis, dan selalu ingin maju dalam kehidupan serta diimbangi dengan tubuh yang sehat dari dalam. Dan untuk Maison sendiri tentunya ditunjukkan kepada para konsumen minuman isotonik dan konsumen mineral water berasa dan beraroma buah. Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, di antaranya program aksi atau Aqua Sehat Indonesia dan AUAI, Aqua untuk Anak Indonesia, serta pembagian air bersih di daerah terpencil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Dengan adanya upaya untuk terus menciptakan nilai tambah dan mengembangkan inovasi pada produk sesuai dengan keadaan pasar, yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Selain itu, dalam produksi Aqua harus benar-benar memperhatikan teknologi yang digunakan. Perusahaan ini mampu memberikan gambaran tentang masa depan perusahaan dalam meningkatkan mangsa pasar. PT Danone menggunakan teknologi yang mutakhir dalam mengembangkan produk baru. Pabrik pertama didirikan di Bekasi, pabrik Aqua kedua didirikan di Padanan di Jawa Timur sebagai upaya agar lebih mendekatkan diri pada konsumen yang berada di wilayah tersebut. Perluasan kegiatan produksi Aqua Group ditindaklanjuti melalui peresmian sebuah pabrik baru di Klaten pada awal tahun. Upaya
mengintegrasikan proses kerja perusahaan melalui penerapan SAP atau System Application and Product for Data Processing dan High-Risk Human Resource Information System. Bisnis unit strategi dan fungsional strategi. Analisis produk dan distribusi. 1. Meningkatkan kontrol distribusi produk dan pasok dari pihak ketiga dan pemasok distributor. Kedua, meningkatkan jangkauan pemasaran ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Ketiga, mencari sumber-sumber di wilayah Indonesia dan internasional. Keempat, melakukan lisensi pada setiap produk. Kelima, meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap air minum dalam kemasan. Keenam, memberikan layanan ke masyarakat sekitar sumber air. Analisis persaingan. Mencari sumber-sumber bahan baku yang berkualitas di Indonesia yang berlimpah dengan melakukan kontrol dan monitoring di laboratorium modern. Kedua, meningkatkan kualitas produksi dengan produk yang bervariasi, inovatif, dan pemberian lisensi pada tiap produknya. 3. Meningkatkan teknologi mesin pabrik yang menghasilkan produk ramah lingkungan. Analisis organisasi dan personalia. 1. Meningkatkan inovasi produk untuk menunjang potensi pasar dengan jangkauan pemasaran dan pangsa pasar internasional. Kedua, meningkatkan konsistensi terhadap brand dan brand image terhadap masyarakat. Analisis masa depan. Mempercepat proses. 1. Mempercepat proses mendapatkan sertifikasi ISO 9002. 2. Meningkatkan pelayanan terhadap manajemen. Ketiga, memperluas jangkauan pemasaran. Keempat, membangun image positif masyarakat Indonesia. Analisis keuangan dan saham. 1. Mencari sumber air yang berkualitas. 2. Meningkatkan dukungan terhadap masyarakat. 3. Meningkatkan produksi air minum dalam kemasan. Keempat, meningkatkan kepercayaan terhadap publik. Analisis kestabilan keuangan. Kelima, meningkatkan hubungan dengan pihak luar. Ketujuh, meningkatkan kestabilan keuangan. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.